Doa selesai. Baik, semoga dengan adanya doa tersebut pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelumnya ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Ya. Iya, Muhammad ya? Oh iya, Muhammad sakit. Muhammad sakit, ada siapa lagi? Oh, Putra juga tidak hadir. Semoga mereka diberikan kesembuhan ya. Amin. Sudah siap untuk belajar atau belum? Siap. Belum. Sudah berapa kali? Ayo di dalam kelas bagaimana? Ya, topinya dilepas, bajunya dirapikan, tangannya jangan ditekuk-tekuk gitu ya. Baik, di sebelah kanan kirinya ada sampah atau tidak? Kalau ada silakan diambil. Ya, silakan dibuang. Ternyata banyak sampahnya ya di sekitar meja kalian maupun di dalam laci. Baik, sekarang kelasnya sudah bersih. Kalau kelas bersih, kita belajarnya lebih nyaman. Ya, untuk melatih konsentrasi atau fokus kalian pada pembelajaran pagi ini, siap? Ayo, ada yang tidak fokus? Sore? Ada yang masih dua? Pagi? Malam? Fokusnya kurang nih. Sudah sarapan atau belum? Belum. Seharusnya sarapan ya. Pagi-pagi supaya fokus. Materi pada pertemuan sebelumnya ya. Apa? Nurin. Kita membahas apa pada pertemuan sebelumnya? Belajar tentang teks laporan observasi. Laporan hasil observasi atau teks LHO ya. Laporan hasil observasi itu berdasarkan penelitian. Jadi harus ada dasarnya ya. Tahunya dari mana? Kalian bisa membaca lewat buku di perpustakaan atau lewat internet. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, sebelum kita menyimpulkan itu adalah peserta didik mampu menganalisis ya kalimat utama dan gagasan utama di setiap paragraf dalam teks laporan hasil observasi menggunakan model PBL atau Problem Based Learning namanya ya. Kemudian yang kedua, kalian peserta didik mampu menyimpulkan ya, nanti akhirnya kita menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Manfaatnya, kalian bisa memahami ya, membaca dan memahami isi dari sebuah teks dan berpikir secara ilmiah. Jadi menggunakan buku pengetahuan tadi ya, tidak sembarangan karena teks laporan hasil observasi ini bersifat faktual. Faktual itu apa? Sesuai dengan fakta. Kelinci merupakan hewan yang mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Selain itu, kita biasanya juga berkorban. Sama dengan biawak, sobat kelinci biasa hidup dan berkembang biak di lubang bangunan. Apa isi dari laporan? Ini termasuk laporan observasi bukan? Termasuk ya. Termasuk laporan hasil observasi. Isinya apa? Ready? Habitat kelinci. Kemudian ada lagi keunikan daun telinga kelinci ya. Simpulan merupakan mengambil dari intisari bacaan, mengambil dari gagasan utama atau ide pokok dan mencari jawaban ide pokok, kemudian menyusunnya menjadi menggunakan bahasa sendiri ya. Langkah-langkah bagaimana kita menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi sama dengan yang ibu katakan tadi, kalian membaca secara teliti ya, membaca memahami, tidak sekedar membaca saja. Kalian pahami tuh isi dari paragraf itu apa sih, itu kalian pahami. Kemudian memetakan paragraf ya, jadi kalimat utamanya mana, kalimat tugasnya mana. Kalau sudah ketemu kalimat utama, fokus ke kalimat utamanya. Karena kita setelah
gagasan utama. Nanti kalian analisis, mengapa nih kok bisa jadi kalimat utama di sini? Yang ini, mengapa ini termasuk gagasan utama? Begitu. Kemudian setelah itu simpulkan seluruh gagasan utama menjadi kesimpulan menggunakan bahasa kalian sendiri. Jadi nanti setiap kelompok kalimatnya pasti berbeda, ya. Baik, ada yang ditanyakan? Baik, setelah kalian memahami bagaimana cara menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi, sekarang kalian dengan kelompoknya mengerjakan soal yang ada di LKPD, ya. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Ibu sudah bagi kemarin ya, kelompok kuning, yang mana kelompok kuning? Ya. Kemudian kelompok merah muda. Oh ya, depan. Kuning, merah muda, hijau. Kelompok hijau. Kelompok merah. Ya. Kalian bersama dengan kelompoknya nanti kalian ada 5 kartu, ya. Kartu pertama diambil anggota kelompok pertama. Nanti serentak semuanya ke sini mengambil soal. Kemudian mengambil kartu soal ini kalian baca soalnya tentang apa yang dimau oleh soal ini. Kemudian kalian diskusikan dengan temannya maksimal 5 menit. Maksimal. Nanti kalau sudah misalnya kelompok Arifin Ilham sudah selesai nih duluan. Kemudian ternyata jawabannya salah. Ibu suruh ulangi dulu, masih soal 1. Kalian baca terlebih dahulu teksnya, kalian pahami teks Kasturi Khas Kalimantan. Dalam hitungan ketiga, ya, silahkan ambil kartunya sesuai dengan warnanya. Jangan sampai salah warna ya. Diingat-ingat warna kelompoknya. 1, 2, 3. Silahkan ambil. Awas. Jangan dia dulu bawah. Di atas. Ya. Silakan Ibu beri waktu 5 menit. Ini lebih singkat dari ini gagasan utamanya. Ya, soal ketiga kelompok hijau. Kelompok hijau sudah soal ketiga ya. Ayo yang lainnya. Dengan cepat dan tepat untuk menjawab kartu soal. Beri. Sekarang waktunya presentasi. Silakan kelompok kuning maju ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kuning ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Kasturi Khas Kalimantan. Sudah berlama-lama lagi, paragraf 1 akan dibacakan oleh saya sendiri. Kalimat utamanya adalah buah kasturi dikenal juga dengan nama mangga kasturi atau mangga Kalimantan. Kasturi dapat tumbuh di lahan kering dan lahan rawa pasang surut yang memang banyak terdapat di daerah Kalimantan. Gagasan utamanya, buah kasturi dengan nama mangga kasturi atau mangga Kalimantan. Analisisnya, karena paragraf 1 termasuk jenis paragraf campuran karena gagasannya terdapat di awal dan di akhir paragraf. Paragraf 2 akan dibacakan oleh Humaira. Simpulan ya. Halo, coba yang terdapat kesamaan dan perbedaan antara buah kasturi dengan buah mangga.
Demikian presentasi kami hari ini. Kalau ada yang bertanya silakan. Silakan. Kelompok apa? Kelompok merah muda. Kelompok merah muda. Gagasan utamanya sudah gagasan utama yang mana? Paragraf 1. Paragraf. Paragraf ke? Paragraf 1. Seharusnya seharusnya Salita berangkat dari Kalimantan. Ya, baik. Ada yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada silakan diakhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya atau pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca secara rinci, secara cermat, membaca memahami. Yang kedua, menentukan kalimat utama terlebih dahulu, kemudian gagasan utama. Setelah itu simpulan. Setelah kalimat utama dan gagasan utama dianalisis ya. Mengapa pada paragraf 1 itu kalimat utamanya ini, mengapa gagasan utamanya ini, begitu ya. Kemudian baru menyimpulkan berdasarkan gagasan utama yang ada di setiap paragraf. Menggunakan apa? Menggunakan bahasa sendiri ya. Untuk simpulan rata-rata tadi semuanya sudah benar, sudah bagus. Tetapi yang memenuhi kriteria kalimat itu efektif dan efisien ya. Dan simpulan yang paling tepat dan bagus itu kelompok hijau kalimatnya. Baik, untuk evaluasi Ibu kirimkan tautan ya melalui grup WA yang sudah ada di kalian di dalamnya ya. Silakan Ibu. Untuk refleksinya silakan dikerjakan, ditulis di sini ya. Apa yang sudah kalian pelajari, apa yang tidak kalian pahami di pembelajaran ini ya. Setelah menyimpulkan isi laporan hasil observasi, kita belajar menganalisis lagi. Tetapi yang dianalisis adalah struktur dan kebahasaan. Struktur dan kebahasaan teks. Laporan ya. Silahkan dibaca-baca terlebih dahulu di rumah supaya nanti di pertemuan selanjutnya kalian tidak sudah ya tidak bingung. Jadi sudah ada sedikit pandangan ya, apa itu strukturnya, kemudian kebahasannya apa saja. Sebelum kita tutup, ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.